guys, kembali lagi bersama gua di Sakaheng Review. By the way, apa kabar para kakak-kakak dimanapun kalian berada? Tetaplah menjadi panutan bagi adik-adik kalian, supaya si adik akan meneladani setiap kebaikan yang kalian lakukan. Karena pada kesempatan kali ini, Sakaheng akan membahas sebuah film seru namun mengerikan berjudul The Whisper tahun 2026. Bukan bisikan pinjam 100, apalagi bisikan amplop pemilu. Film ini mengisahkan seorang kakak bernama Lucia saat berusaha menjaga adik semata wayangnya. Kira-kira seperti apakah kisahnya? Oke lah, daripada kelamaan mending kita langsung saja ke pembahasannya. Dan jika kalian suka dengan channel ini seperti biasa, silahkan subscribe ya, biar gak ketinggalan video menarik lainnya dari Sakaheng. Film ini diawali dengan diperlihatkannya seorang kewes misterius yang sedang sibuk membereskan TKP pembunuhan. Namun di tengah kesibukan, seketika ia pun kaget saat menemukan sebuah kamera tersembunyi yang terpasang di balik jam antik. Menyadari aksinya terekam kamera, si kewes bernama Lucia meminta ayahnya yang bernama Victor untuk berhenti melakukan kebiasaan ini. Karena cepat atau lambat, kelakuan mereka ini pasti akan tercium oleh aparat kepolisian. Rupanya, mereka adalah keluarga hama yang selalu berpindah-pindah tempat, namun sadisnya, mereka tidak akan segan untuk menghabisi si pemilik rumah yang menjadi targetnya. Tapi seolah tidak memperdulikan nasihat putrinya, Victor yang mendengar kedatangan seseorang meminta Lucia untuk menunggu. Singkat cerita, beberapa tahun kemudian, Lucia yang kini sudah bertobat terlihat akan menempati sebuah rumah terbengkalai guna memulai kehidupan yang baru. Setelah mengecek-ngecek isi rumah, Lucia pun bergegas membangunkan adiknya yang bernama Adrian. Di saat itu pula, Adrian yang tidak bisa berbicara mengisyaratkan jika dirinya tidak ingin tinggal di rumah terbengkalai seperti ini. Namun Lucia menegaskan jika saat ini mereka tidak punya pilihan lain. Terlebih mereka harus mencari tempat yang aman untuk bersembunyi dari pencarian si ayah. Meskipun bete, namun Adrian hanya bisa menuruti keputusan kakaknya ini. Kemudian scene beralih pada seorang kewes bangor bernama Clara yang baru pulang party semalaman suntuk. Tapi di tengah nikmatnya ngudud pagi, seketika Clara merasa curiga saat melihat sebuah mobil dengan tipe pengangkut makanan bergizi yang seolah sedang mengintai dirinya. Entah apa yang sebenarnya terjadi, tiba-tiba saja Clara diincar oleh sekelompok orang bersenjata. Di saat itu pula, Clara yang masih oleng hanya bisa bersembunyi di balik pohon dukuh. Sungguh suwe, Clara pun harus tertangkap oleh kelompok misterius ini. Rupanya, di wilayah kabupaten ini sedang marak terjadi kasus penculikan oleh sekelompok penjahat misterius. Lantas, kira-kira apa tujuan mereka yang sebenarnya? Kembali pada Lucia, di tengah malam ia pun terbangun setelah mendengar alarm mobilnya yang berbunyi sendiri. Takut keberadaan mereka diketahui si ayah, Lucia berniat mengeceknya. Sementara Adrian diminta untuk menunggu lalu menutup telinganya rapat-rapat menggunakan headset.
Tapi sesampainya di luar, Lucia pun heran karena dirinya tidak melihat siapapun di tempat ini. Sementara di kamar, Adrian pun khawatir saat kakaknya tak kunjung kembali. Takut terjadi sesuatu, ia pun memutuskan untuk menyusul kakaknya. Namun bisa kita lihat, setelah Adrian membuka headset, ia pun seolah mendapatkan bisikan-bisikan aneh dari dalam kegelapan. Di keesokan harinya, Lucia kembali mengingatkan adiknya ini untuk selalu memakai headset dan jangan pernah melepaskannya. Akan tetapi Adrian yang bete berusaha menolak, apalagi lagu yang diputar cuman itu-itu aja. Kesal dengan kebebalan adiknya, Lucia memintanya untuk menurut saja. Vengo en una hora a ponerte divisiones. Di tengah kekesalan, tiba-tiba saja Lucia mendengar suara geloprak aneh di ruangan lain. Dikira apa? Rupanya hanya seekor kucing yang sedang memakan sesuatu di kolong laci. Tak ingin modal sembarangan, Lucia pun berniat untuk mengeluarkannya. Setelah mengeluarkan si kucing, ia pun penasaran dengan apa yang sedang dimakan oleh kucing tadi. My God, betapa syoknya Lucia saat kucing tadi sedang memakan potongan jari kewes yang mulai membusuk. Lantas sambil mengecek keadaan sekitar, ia pun penasaran dari mana kucing tadi mendapatkan potongan jari manusia. Sesaat kemudian, Lucia yang penasaran berniat mencari informasi tentang kasus yang terjadi di kabupaten ini. Dan betapa syoknya Lucia karena ternyata warga sini sedang digegerkan dengan maraknya kasus para kewes yang hilang secara misterius. Dan sekalinya ditemukan, kewes-kewes tersebut sudah menjadi mayat dengan anggota tubuh yang sudah tidak utuh lagi. Setelah melihat berita-berita mengerikan itu, kini kekhawatiran Lucia malah semakin bertambah. Di siang harinya, Lucia dan adiknya terlihat sibuk mencari kayu bakar di area hutan sekitaran rumah mereka. Namun di tengah apruk-aprukan, sontak Lucia pun kaget saat di dekat rumah mereka terdapat sebuah pabrik terbengkalai dengan mobil misterius berwarna hitam. Takut terjadi sesuatu, Lucia langsung mengajak adiknya untuk pulang. Di tengah malam, Lucia berniat melakukan sebuah rencana untuk mengetahui rahasia di pabrik terbengkalai tadi, yaitu dengan cara memasangkan kamera tersembunyi pada si kucing yang dirasa sering lalu lalang di sekitaran pabrik tersebut. Hingga setelah kamera terpasang, Lucia langsung mengeluarkan si kucing. Singkat waktu, Lucia pun terbangun setelah memimpikan kekejaman yang dilakukan si ayah pada dirinya. Namun di saat itu pula, ia pun heran saat dirinya tiba-tiba tertidur di lantai dengan kepala yang terasa mengalami migrain. Sepulangnya dari dapur, seketika Lucia pun melongo saat menemukan kamera yang ia pasang pada si kucing tiba-tiba tergeletak di lantai. Dirasa sesuatu terjadi, ia pun langsung mengecek hasil rekamannya di dalam laptop. Saat si kucing berhasil memasuki area pabrik, rasa penasaran Lucia pun semakin tidak terbendung. Hingga sesaat kemudian, si kucing pun terlihat memasuki pabrik terbengkalai. Oh my God!
God, betapa syoknya Lucia karena ternyata pabrik di sebelah rumahnya ini merupakan sarang para psikopat pemburu kewes-kewes montok yang sedang menggegerkan warga di wilayah ini. Dan sueknya, kamera tersembunyi yang ia pasang malah ketahuan. Di tengah rasa syok, Lucia pun semakin panik saat menemukan rekaman kedua yang dibuat oleh kelompok ini. Dan setelah dicek, ternyata kelompok ini sempat mendatangi rumah Lucia di tengah malam. Sontak Lucia pun lemas saat menyadari jika kelompok misterius ini sempat membiusnya menggunakan semprotan, kemudian melakukan gangbang pada tubuhnya ketika sedang pingsan. Tak sampai di situ, kepanikan Lucia semakin menjadi saat melihat Adrian sedang dikejar-kejar kelompok ini. Di tengah rasa syok, Lucia pun kaget saat mendengar kedatangan seseorang. Menyadari seseorang berusaha masuk melalui loteng, Lucia yang panik berusaha untuk kabur, tapi suenya pintu keluar sudah diripet. My God, pelarian Lucia pun malah ketahuan. Di antara hidup dan mati, Lucia berusaha untuk melakukan perlawanan. Mi hermano, ¿dónde está? Untung saja dengan pisau tersembunyi yang selalu ia bawa, Lucia berhasil melakukan epic comeback. Lantas ia pun langsung menanyakan keberadaan adiknya. Sementara di Ruyuk, Adrian masih berusaha untuk lolos dari kejaran kelompok misterius ini. Sungguh sadis, tanpa basa-basi kelompok ini langsung mengheadshot Adrian yang tak bisa berbicara. Sebelum lanjut, kita akan melihat dulu asal-usul dan rahasia dari keluarga Lucia. Di mana setahun lalu Lucia mulai merasa muak dengan tugas yang diberikan ayahnya untuk mengambil darah dan organ dari jasad yang sudah mereka habisi. Setelah melihat foto keluarga di kulkas, Lucia pun syok karena ternyata keluarga ini memiliki seorang bayi. Melihat perubahan mengerikan pada si bayi, Lucia yang merasa iba berniat melakukan sesuatu. Sementara di rumah, Adrian yang sedang ngemusik tiba-tiba kehabisan baterai, hingga ia pun membuka headsetnya. Dan tak lama kemudian, Adrian pun mendengar suara bisikan aneh yang menyuruhnya untuk melakukan sesuatu. Sesaat kemudian, Lucia yang baru pulang langsung panik saat melihat headset adiknya tergeletak di meja. Sementara itu, Victor yang sedang mengurung diri di kamar seolah melakukan sesuatu pada Adrian. Adrián. Untung saja Lucia masih sempat menyelamatkan Adrian yang sedang dihasut ayahnya untuk mendiskon umur. Di tengah kekesalan, Lucia bergegas menghampiri Victor dan memintanya untuk berhenti membisikkan mantra kegelapan. Namun si ayah berkata jika darah terkutuk dari keturunan leluhur mereka tidak akan bisa terbantahkan. Oh, rupanya
Selama ini Victor dan keluarganya merupakan keturunan vampir GGS, dan pembunuhan-pembunuhan yang selama ini mereka lakukan tidak lain hanya untuk mengambil darahnya guna dikonsumsi. Akan tetapi, Lucia berkata jika dirinya dan Adrian tidak akan sudi menjadi vampir menjijikan seperti Victor. Tapi Victor menjelaskan jika darah vampir di tubuh Lucia dan Adrian suatu saat akan merubah mereka menjadi vampir yang haus akan darah manusia. Hingga di keesokan harinya, Lucia dan Adrian memutuskan untuk meninggalkan ayahnya, terlebih mereka tidak ingin menjadi vampir seperti Victor. Kembali ke masa sekarang. Bisa kita lihat setelah Adrian tewas di headshot, kini ia pun bangkit dan menjadi sesosok vampir. Sementara di rumah, ketika Lucia berusaha melakukan interogasi, ia pun kaget saat mendengar suara kedatangan seseorang. My God, sontak Lucia pun syok parah saat melihat Adrian kembali bersama dua penjahat yang terkapar berlumuran darah. Lucia pun menyadari jika saat ini adiknya sudah mengalami kehidupan kedua sebagai seorang vampir. Dirasa bubur sudah menjadi Lucia yang menyadari adiknya sedang haus darah, ia pun langsung mengajaknya menemui seorang penjahat yang sedang sekarat. Karena vampir yang baru dilahirkan harus segera meminum darah manusia yang masih hidup sebelum matahari terbit. Akan tetapi, Adrian yang tidak tega mengisyaratkan jika dirinya tidak mau menjadi seperti si ayah. Hingga di tengah obrolan, perhatiannya pun teralihkan saat mendengar suara geraman dari arah luar. Sontak Lucia pun syok saat salah satu penjahat ini hilang entah kemana. Lantas, Lucia memberitahu jika vampir harus menyedot darah targetnya sampai habis hingga meninggoy. Karena kalau tidak, si korban malah akan berubah menjadi vampir terkutuk yang akan lebih beringas melebihi vampir murni. Dan benar saja bisa kita lihat, seorang penjahat bernama Randy mulai mengalami perubahan mengerikan pada tubuhnya setelah diserang oleh Adrian. Kembali ke rumah, Lucia pun panik saat melihat calon mangsa Adrian malah keburu modar kehabisan darah. Tak ingin kehabisan waktu, Lucia langsung mengajak Adrian pergi dari tempat ini. Melihat mobilnya sudah disabotase, Lucia pun bingung harus berbuat apa. Hingga tak lama kemudian, skuad psikopat pemburu kewes Bohai mulai berdatangan untuk menyusul rekan-rekannya. Dirasa tidak ada cara lain, ia pun mengajak adiknya untuk kabur melalui hutan. Kemudian, scene beralih pada petugas polisi bernama Dayat dan Sumi yang sedang berpatroli mencari Clara. Namun di tengah penyisiran, seketika mereka pun heran saat melihat seorang pria oleng di tengah jalan. Te podría levantar una mano, ¿sí? My God, sontak Sumi pun panik saat melihat AKP Dayat dirujak secara brutal. Lantas Sumi berusaha memanggil backupan ke polsek terdekat. Tapi tiba-tiba sungguh mengerikan. Rupanya vampir terkutuk yang dikatakan Lucia benar-benar sangat brutal, seperti sesosok iblis pemakan manusia.
Singkat waktu di tengah pelarian, Lucia pun kaget saat melihat kengerian yang terjadi di tempat ini. Tak ingin ambil pusing, ia pun berniat menggunakan mobil petugas untuk kabur. Namun ketika sedang mencari kunci, seketika Lucia panik saat mendengar kedatangan seseorang. Melihat kedatangan anggota psikopat, Lucia yang terpojok meminta Adrian untuk menggunakan kemampuannya sebagai vampir guna mengendalikan manusia dengan pikirannya. Meskipun ragu, Adrian berusaha untuk mencobanya. Beberapa saat kemudian, Lucia memberitahu jika Adrian berhasil menjauhkan psikopat tadi. Tapi tiba-tiba, apakah mereka akan baik-baik saja? Di keesokan harinya, Lucia pun panik saat dirinya sudah disekap di sarang psikopat pemburu kewes bohai. Di saat itu pula, Pak Ketu bernama Jose langsung memperlihatkan korban terakhir kemarin, yaitu si Clara ketika dikontenkan untuk kebutuhan deep web. Setelah memperlihatkan rekaman tersebut, Jose berkata jika dirinya akan membuat konten terbaru dengan menjadikan Lucia sebagai model selanjutnya. Maka dari itu, ia pun meminta Lucia untuk mempersiapkan diri. Melihat adiknya yang masih pingsan, Lucia pun berusaha memikirkan cara untuk membuat adiknya tersadar. Dan untungnya, bagaikan seekor pahlawan, si kucing pun datang dan membawa secercah harapan. Rupanya Lucia berniat membangunkan Adrian dengan memanfaatkan darahnya, lalu menjadikan si kucing sebagai kurir. Singkat waktu setelah diaduk secara bergilir, kini untuk segmen terakhir Lucia akan dihabisi oleh seorang algojo bertopeng Rey Mysterioan. Namun di saat itu pula Adrian pun mulai siuman setelah mencium darah Lucia. Hingga ketika Lucia akan dihabisi, Adrian pun langsung menggunakan kemampuannya untuk mengendalikan pikiran si algojo. Akhirnya, meski terlambat menyelamatkan isi cangcut kakaknya, namun Adrian masih sempat menyelamatkan nyawa kakaknya ini. Dan setelah menyedot darah Jose sampai kering, Adrian mengajak Lucia untuk segera pergi. Sesaat kemudian, Adrian diperingatkan untuk menjauhi cahaya matahari. Lantas, Lucia langsung pergi untuk mengambil mobil.
Saat akan OTW, seketika Lucia kaget saat melihat bercak darah di spion mobil. Sementara di dalam pabrik, Adrian pun syok parah saat melihat kemunculan vampir terkutuk yang bersembunyi dalam kegelapan. Di tengah aksi kejar-kejaran, Adrian sedikit bernapas lega saat dirinya berhasil untuk bersembunyi. Tapi tiba-tiba sontak Adrian pun panik saat melihat kakaknya berusaha menghadapi si vampir terkutuk yang tidak mempan dengan senjata api. Sungguh alhamdulillah, kedatangan si ayah yang tepat waktu berhasil menghabisi si vampir terkutuk. Di saat itu pula, Lucia merasa lega saat melihat adiknya baik-baik saja. Akan tetapi, Victor dan Adrian merasa heran saat melihat Lucia malah ingin mengurung diri di dalam gudang. ¿Qué estás haciendo, Lu? ¿Por qué lo haces? No entiendo. Betapa syoknya Victor saat melihat putrinya ini terinfeksi sosok vampir terkutuk. Di mana menurut kamus pervampiran, jika seseorang terkena gigitan vampir terkutuk, ia pun akan menjadi sosok yang sejenis itu. Lantas di tengah kesedihan, Lucia pun meminta maaf pada ayahnya, lalu mengucapkan selamat tinggal pada adik tersayangnya. Akhirnya, Lucia pun memilih untuk moyan di bawah sinar mentari daripada harus berubah menjadi sosok vampir terkutuk. Lalu film pun sudah berakhir. Bagaimana, film yang cukup menarik bukan? Tak ada yang perlu dijelaskan lagi karena semuanya sudah jelas. IMDb untuk film ini adalah 5,2. Mungkin segini saja review dan pembahasan film The Whisper tahun 2026. Jangan lupa like, share, dan subscribe supaya kalian tidak ketinggalan jika ada video menarik lainnya dari Sekai. Thanks for watching and see you on next video. Bye-bye.